Halo Dokter Wangga. Atau anu aja Pak, langsung aja Pak Iya, dibicarakan di sini langsung toh. ngomong aja boleh. Boleh ngomong boleh. Soalnya waktunya nih. Iya. Ya. Nah, oh Oh ini ini udah panjang tuh. panjang itu. Oke, baik, saya bacakan saja ya. Pertanyaan untuk Dokter Mila. Mohon maaf dokter, jika Sultra sudah jadi area merah, untuk perjalanan tidak diperhatikan. Jika ada pasien ke puskesmas dengan keluhan ISPA atau bronkopneumonia, tapi riwayat kontaknya tidak jelas, bagaimana cara membedakan dengan kasus COVID? Apa semua wajib kami rujuk untuk foto ronsen dan rapid test, atau bisa kami suntikan sendiri DD-nya di puskesmas, dok? Oke, Dokter Wangga, mohon maaf dok jika Sultra sudah saya maafkan ya. Jadi untuk yang terkait memang sekarang kita dihadapin dengan pasien dan keluarga yang tidak jujur ya, menyembunyikan riwayatnya, riwayat perjalanannya, riwayat kontak. Nah, itu kan masalah juga. Jadi untuk teman-teman di puskesmas, kebetulan ini di rumah sakit kita ada lembar screening baru yang lebih lengkap dan lebih terperinci sampai ada 3 halaman, 3 lembar. Itu nanti mungkin bisa kalau misalkan teman-teman di puskesmas mau, nanti di-sharekan di grup ID. Tapi persetujuan Dokter Handi. Disetujui kayaknya dok kan ya. Iya nanti saya tambahin lagi screening yang lebih ringkas mungkin. Screening tersebut Ini sebenarnya perkara screening foto kita besok berapa? jelas suaranya nggak ada. Dok Nil. Terhadap Vino. jadi nanti dari lembar Nggak ada. screening tersebut harapkan teman-teman sudah bisa membedakan ini mengarah atau curiga ke COVID atau non-COVID. Kalau memang di puskesmasnya tersedia analis dan rapid test, mungkin untuk antisipasi untuk pasien yang dicurigain COVID bisa dilakukan rapid test sementara. Atau jika memang teman sejawat di puskesmas ragu, bisa untuk kontak atau merujuk dengan menginformasikan terlebih dahulu teman-teman di IGD yang ada di rumah sakit. Kalau menurut saya seperti itu. Baik, ada tambahan mungkin Dokter Handi? Iya mungkin dari teman-teman di puskesmas kan kalau istilahnya ada keluhan ISPA, bronkopneumonia itu belum tentu ke COVID. Jadi sama seperti Dokter tadi jelaskan. Nah nanti kan untuk membedakan kan nanti dilihat dulu tuh di puskesmas belum ada foto ronsen tuh. Nanti di screeningnya dari pemeriksaan fisik. Nah di situ ada ronki enggak gitu. Kalau ada ronki baru, kalau enggak ya enggak. Kan ini ada keluhan bronkopneumonia. Kalau bronkopneumonia berarti ada ronki di situ, ada suara-suara. Biasanya kalau ronki di bronkopneumonia, coba nanti dengerin di atas. Itu aja saya tambahin. Tapi pada dasarnya tadi Dr. Ila sudah jelasin semuanya. Cuma saya tambahin ini aja pemeriksaan fisiknya bagaimana, itu aja. Baik. Kalau emang untuk riwayat kontak tidak jelas, sudah pasti tidak jelas. Pasien-pasien emang pada yang nggak jujur semua, nggak jujur kadang ada jujur ada enggak gitu. Cuma dari teman-teman di hilir ya enggak masalah. Kalau misalnya bingung ya rujuk aja ke puskesmas nanti biar kita screen di sini. Tapi kalau emang ya dilihat dulu pemeriksaan fisiknya bagaimana, ada ronki enggak gitu. Jadi nanti di stetoskopnya itu kelihatan tuh ronkinya itu ada
suara klik 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 klik, nah itu bisa juga ke arah pneumonia. Karena kalau nanti pneumonia biasanya nanti kalau pneumonia bukan di apek, biasanya coba nanti teman-teman untuk melihat di sebelah sebelah bagian bawah kiri atau kanan paru-paru itu nanti kedengaran di situ. Gitu. Jadi ya mungkin tambahin itu aja sih kalau saya. Baik, terima kasih Dok Han. Ya mungkin Dr. Nila mungkin mau nambah lagi. Kalau dari saya itu aja sih Dok, perkuat screening. Nanti untuk yang di puskesmas di-share kan screening yang terbaru yang ada di rumah sakit. Iya. Setuju. Mungkin ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain nih dari Dr. Veriska. Kalau ODP dan PDP yang sudah boleh pulang, tindak lanjut buat teman-teman di puskesmas itu bagaimana? Karena teman-teman ini masih kurang tahu tentang hal ini, Dok Han dan Dok Nils. Ya, jadi untuk yang isolasi mandiri, kebetulan kan ada pasien yang sebenarnya sudah masuk IGD rumah sakit, sudah di screening, dan misalkan dengan hasil rapid reaktif, ternyata mereka menolak dirawat. Nah, itu mereka kalau di rumah sakit kita buatkan surat pernyataan dan surat edukasi isolasi mandiri. Nah, tindak lanjutnya, pasien-pasien tersebut kami laporkan ke Dinkes bagian surveillance. Nah, nanti dari surveillance Dinkes, dia menginfokan tim surveillance atau pihak puskesmas tempat ODP atau PDP ini menjalani isolasi mandiri. Jadi, nanti yang melaporkan bertanggung jawab dan meng-follow up setiap hari adalah dari pihak puskesmas di kecamatan masing-masing. Jadi dimohonkan untuk teman-teman di puskesmas jika yang memimpin kepala puskesmas lebih digiatkan lagi atau mengingatkan kembali untuk tim surveillance-nya agar lebih berjalan. Dan jangan lupa tetap hasil follow up per harinya itu dilaporkan ke Dinkes bagian surveillance atau P2M. Baik, terima kasih Dok Nil. Dok Handi mungkin ada tambahan? Ya, jadi kalau misalnya ini terkait ODP PDP, mungkin nanti tadi Dr. Nil sudah jelaskan. Kalau secara klinis mungkin kan nanti diberi terapi itu kasih vitamin atau kasih apa begitu, terserah dari teman sejawat dari puskesmas. Intinya adalah hanya memberi vitamin dan makanan yang ya istilahnya 4/5 sempurna, intinya itu. Nah, nanti di situ diobservasi sambil di analisis. Biasanya nanti kalau pasien-pasien ODP PDP itu biasanya kalau kita observasi di puskesmas itu pasien yang awalnya itu hanya tidak mengaku kalau ada gejala, biasanya pada setelah 5-6 hari biasanya begitu. Jadi nanti teman-teman puskesmas kalau mau follow up ditulis itu apa keluhannya apa, meskipun pertama kali beliau itu tidak mengaku, tapi pada akhirnya pasti mengaku gitu. Itu aja. Kalau dari klinisnya sih, dari klinisnya begitu. Terima kasih Dok Han, Dok Nil. Ini Dr. Uci sudah bergabung kembali dengan kita. Mungkin ada lagi? Monggo Dok Uci, mungkin karena Dr. Uci sudah gabung kembali kita untuk memberikan menyampaikan presentasinya tentang yang terkait dengan laboratorium kayaknya ya. Monggo Dok Uci. Halo Dok Uci. Oke, sambil nunggu Dok Uci siap-siap, ini ada pertanyaan dari Dr. Vira. Untuk hasil pemeriksaan rapid test positif dengan gejala demam, bagaimana prosedurnya? Apakah langsung dirujuk ke rumah sakit COVID atau
konsul terlebih dahulu ke DPJP atau laporkan ke P2M Dinkes. Monggo mungkin dari Dr. Handi. Mana nih? Yang paling bawah Dok Han untuk hasil pemeriksaan Oh, rapid iya. test positif. Nah, Oh ini, jadi begini, masalah rapid test ini sebenarnya yang lebih ahli Dokter Uci ya. Uci. Gini. Jadi kalau Bentar dulu. dari segi saya rapid test positif belum tentu ke arah COVID. Bentar. Karena Nggak ada. Karena kebanyakan kalau rapid test itu kebanyakan yang reaktif tuh M-nya bukan G-nya. Karena biasanya kalau M berarti ada infeksinya di situ, padahal belum tentu dia itu COVID. Jadi kalau misalnya ada yang positif, biasanya ini kebanyakan pasien yang kalau dirujuk ke rumah sakit COVID boleh aja di situ, tapi dimotivasi dulu, diberi gambaran dulu. Jadi jangan sampai nanti setelah masuk ke rumah sakit COVID banyak pasien yang komplain gitu. Jadi kebanyakan ada beberapa pasien yang rujukan dari puskesmas ke kami itu banyak yang komplain, tapi setelah dijelaskan kenapa puskesmas merujuk ke COVID, akhirnya pasien bisa mengerti. Nah, kalau misalnya kalau mau melapor dulu ya silakan di sini, atau langsung ke COVID ya boleh, silakan. Jadi mungkin itu. Mungkin Dr. Nila mungkin ada yang nambahi? Enggak, Dok Nil. Ya, jadi memang teman-teman sekalian, ini masalah COVID ini jadi isu nasional dan mungkin kita sudah sama dengar beritanya di televisi, kemudian di medsos, bagaimana rumah sakit dan dokter itu diserang. Jadi kami ingatkan supaya inform konsinnya harus sebaik-baiknya ke masyarakat, terutama ke keluarga pasien. Mungkin Dok Nil ada yang mau ditambahkan dari penyampaian Dr. Handi? Ya mau nambahin dikit. Pertama-tama kita kan di sini semuanya dokter sebagai tenaga medis. Kalau bisa jangan lagi bilang kalau rapid test itu positif. Nanti masyarakat salah paham lagi, dibilangnya pasien corona positif. Jadi dibiasakan untuk rapid test kita bilangnya reaktif atau non reaktif. Sedangkan hasil swab atau pasien konfirmasi baru dibilang positif atau negatif sembuh. Ya. Kemudian untuk pertanyaannya, ya yang kalau dari sisi surveillance atau dari Satgas ya, jadi untuk pasien yang seperti ini, misalkan dirujuk ke rumah sakit COVID Konawe atau ke rumah sakit rujukan di Kendari, jadi bisa melapor dulu ke tempat rujukannya. Dan yang kedua, mohon dikawal, jangan dibiarkan atau dilepas pasiennya berangkat sendiri ke rumah sakit rujukan. Jadi info dari Dinkes Kesehatan Konawe, kalau di tiap puskesmas itu sudah dilengkapi APD set. Nah itu bukan dipakai cuma untuk PE, tapi bisa juga dipakai untuk merujuk pasien-pasien yang curiga COVID. Jadi pesan saya sih itu saja, tetap konfirmasi atau koordinasi dengan daerah atau rumah sakit yang mau dirujuk dan jangan dilepas sendiri pasiennya, harus tetap diantar. Begitu aja Dok Ram. Baik, terima kasih Dok. Dok Ram, saya mau menambahi sedikit. Ini mumpung kebetulan dari teman-teman sejawat dari puskesmas. Jadi setelah saya baca di sini pertanyaannya ada yang rapid testnya reaktif gitu ya. Jadi bukan positif, reaktif. Nah, nanti kalau misalnya ini saya cuma berpesan bila rapid testnya reaktif itu apa IgG-nya positif reaktif atau IgM-nya reaktif, monggo silakan dirujuk ke, kalau misalnya berkeinginan teman sejawat dirujuk ke rumah sakit COVID
itu silakan. Cuma yang di sini saya berpesan kepada teman sahabat di Perifer di Puskesmas bahwa nanti kalau misalnya rapid testnya reaktif, baik itu IgG atau IgM, tapi kalau pasien itu mempunyai komorbid, misalnya misalnya kayak seperti sakit ginjal atau gula, diabetes, dan keadaannya kurang bagus, mending langsung rujuk ke Kendari. Karena di rumah sakit COVID sendiri itu kami hanya merawat ringan sampai sedang. Gitu. Jadi mohon teman-teman sahabat di Puskesmas bila mau merujuk ke rumah sakit COVID yang sekiranya itu gejalanya berat, ada komorbidnya, dan rapidnya itu reaktif, baik itu IgG atau IgM-nya, monggo silakan dirujuk ke di kota Kendari saja. Gitu. Tambahnya begitu karena kami hanya seperti dari awal rumah sakit COVID itu hanya merawat ringan sampai sedang. Kalau berat pasti kami rujuk ke Kendari karena daripada nanti pasien bolak-balik berputar, mending langsung ke Kendari, itu aja. Mungkin tambahan itu aja mungkin dari saya, Mbak Romi. Baik, terima kasih Dok Handi, Dok Nil. Ini Dokter Uci sudah bergabung dengan kita, slide-nya sudah muncul kayaknya di monitor, di layar. Silakan Dok Uci, sampaikan. Cek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Romi. Selamat sore teman-teman sekalian. Izin hari ini saya sedikit presentasikan tentang aspek laboratori dari coronavirus disease atau COVID-19. Jadi sebelum bicara tentang itu, jadi sudah dikasih tahu juga tadi sama Dokter Handi kalau COVID-19 itu sebenarnya memang saudara dari coronavirus. Jadi dia famili dari coronavirus, di mana ada alpha coronavirus dan beta coronavirus. Nah ini untuk alpha coronavirus dan beta coronavirus itu yang ada pada manusia. Yang gamma sama yang omega ini tidak manusia. Ini nggak kebaca ya? Nggak jalan. Nggak jalan ya slide-nya? Nggak jalan. Dapat aja. Slide-nya nggak jalan ya? Anu aja terusin. Nggak jalan ya slide-nya? Jadi kenapa nggak jalan? Ada anak panah Kenal ke dengan atas yang dengan beta Dok. khususnya, itu yang MERS-CoV, SARS-CoV. Ya Dok Ram? Jadi biar jalan di sebelah kiri itu ada panel tuh, ada anak panah ke atas sama ke bawah. Jadi di situ itu yang dipencet untuk perpindahan slide. Itu kini nggak kelihatan. Nah, itu kelihatan.
Saya pakai ini aja kali ya, Dok. Nggak kelihatan kalau pakai laptop. Halo, ini nggak kelihatan kalau pakai laptop ya? Aduh, maaf. Dok Uci, sambil Koneksinya ngomong saja susah. enggak apa-apa, Iya, sambil ngomong. iya Nah, sambil bisa, ngomong bisa. aja ya, Dok. Bisa. Iya. Apa? Ini kelihatan kok, slide-nya kelihatan. Iya, ini kayaknya apa? Agak lambat koneksinya, Dok. Oh iya, enggak apa-apa, sambil ngomong, sambil ngomong. Sambil ngomong aja ya. Jadi sebenarnya yang tadi Dokter Hani sudah omongkan sebelumnya, jadi si COVID ini itu kan bersaudara lah menurut dengan MERS-CoV dan SARS-CoV. Jadi lah untuk deteksi laboratorium sendiri sebenarnya SARS-CoV-2 ini kan merupakan virus RNA. Jadi ada membran, envelope, dan nukleotid nanti yang akan kemudian diperiksakan untuk PCR-nya. Untuk patogenesisnya sendiri sebenarnya si virus ini memerlukan inang untuk mereplikasi diri. Jadi dia masuk ke manusia untuk mereplikasi diri, kemudian setelah itu keluar, itulah yang kemudian akan dianggap oleh tubuh sebagai antigen. Sehingga tubuh memproduksi antibodi untuk sebagai bentuk perlawanan terhadap antigen tersebut. Protein spike setelah virus berfungsi dengan membran plasma, dia akan berikatan dengan S2 yang dibilang Dr. Handi, itu banyak di mukosa, kemudian akan berreplikasi, kemudian itu akan terbentuk virus baru yang akan dikenali sebagai antigen. Nah, IgM yang untuk itu akan hilang setelah 12 minggu setelah paparan, dan IgG-nya akan bertahan dalam waktu yang lama. Jadi kita kalau dulu kita menganggap bahwa IgG itu infeksi lampau, kalau sekarang nggak bisa lagi karena ya di sini tidak ada infeksi awal dan infeksi lampaunya gitu. Sebenarnya untuk hasil positif palsu dan negatif untuk mencegah penyebaran penyakit ini. Dan kita tahu sendiri bahwa sampel yang perlu diperiksa PCR-nya sendiri itu berbanding terbalik dengan jumlah laboratorium rujukan yang tersedia. Untuk validasi instrumennya itu di beberapa negara berbeda, tapi yang penting memang yang perlu diketahui di sini adalah untuk pemeriksaan COVID-19 sendiri itu kita harus melakukannya sesuai dengan metode diagnosis sendiri. Yang merupakan gold standard itu adalah PCR dari laboratorium. Itu sampelnya untuk serologi sendiri itu sampel darahnya dapat dideteksi untuk IgG dan IgM serta antibodi total.